Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil observasi kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat di alamat Jalan Diponegoro nomor 5, belakang taksi Padang Barat, Kota Padang. Sebelum mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang mulai dari saya sendiri, Atariara 1923 42. Saya Fitra Ramadhani dengan NIM 23026033. Saya Elisa Syafri dengan NIM 23026031. Saya Wira Rahmayani, NIM 23026016. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Fitra. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, perpustakaan kini tidak hanya sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi kini telah bertransformasi sebagai pusat pembelajaran dan juga inovasi. Di Provinsi Sumatera Barat, lebih tepatnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Padang, dalam memainkan peranan penting dalam menyediakan akses terhadap berbagai sumber informasi kepada masyarakat. Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perpustakaan ini juga menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang ditemukan pada layanan sirkulasi di perpustakaan ini yang pertama yaitu ketidaksesuaian data. Nah, buku yang masih dalam proses pengolahan seringkali sudah dijajarkan di rak dan dipinjam oleh pemustaka. Hal ini tentunya mengakibatkan ketika proses peminjaman buku tersebut tentunya masih dalam atau tercatat sebagai proses pengolahan dan tidak bisa dipinjam, sehingga pustakawan memerlukan waktu yang lebih lama dalam memproses peminjaman buku tersebut. Yang kedua yaitu keterlambatan pengembalian buku oleh pemustaka. Banyaknya pemustaka yang terlambat mengembalikan buku dan juga tidak membawa buku tersebut bagi yang ingin memperpanjang masa peminjaman buku. Hal ini tentunya akan menyulitkan pustakawan dalam memberikan stempel sebagai bukti bahwa buku tersebut telah diperpanjang masa peminjamannya. Yang ketiga yaitu penyampaian aturan yang kurang jelas kepada pemustaka. Beberapa aturan terkait dengan peminjaman dan pengembalian buku seringkali tidak dijelaskan secara jelas kepada pemustaka, dan hal ini tentunya akan membuat pemustaka tersebut kebingungan dalam pelaksanaannya. Koneksi. Lanjut pada permasalahan berikutnya yaitu mengenai sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu koneksi Wi-Fi yang tidak stabil. Terkadang koneksi Wi-Fi cenderung menjadi lambat, terutama pada saat banyaknya pemustaka yang memakai koneksi tersebut secara bersamaan. Hal ini tentunya dapat menghambat pemustaka tersebut dalam mencari atau mengakses sumber informasi secara digital. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fitra. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang stok kontak yang tidak berfungsi. Di setiap meja yang ada tersedia di perpustakaan Provinsi Sumatera Barat tersebut, ada beberapa stok kontak yang tidak berfungsi dengan baik sehingga mengurangi kenyamanan dari pemustaka yang akan menyambungkan perangkat elektroniknya ke stok kontak tersebut. Lanjut pada cara pustakawan untuk menghadapi pemustaka. Yang pertama yaitu harus dengan sesuai standar SOP, di mana pustakawan dituntut harus bersikap ramah dan responsif. Ramah di sini adalah sabar dalam menghadapi pemustaka yang memiliki kepribadian berbeda-beda. Yang kedua yaitu responsif. Contohnya misalnya seperti pemustaka menanyakan sesuatu, pustakawan dituntut untuk respon dan harus cepat menjawab dan memenuhi kebutuhan dari pemustaka tersebut. Yang kedua yaitu layanan yang spesifik. Misalnya kepada anak-anak dituntut untuk memberikan buku-buku yang sesuai dengan umur mereka, di mana seperti buku dongeng, cerita fiksi, dan yang bergambar-gambar. Kepada pemustaka lansia, pustakawan dituntut untuk memberikan bantuan ekstra seperti menjangkau buku yang lebih tinggi ataupun memberikan ruangan yang khusus yang di lantai 1 sehingga tidak membuat pemustaka lansia untuk naik ke lantai 2 atau 3 yang memerlukan tenaga lebih. Yang ketiga yaitu kepada pemustaka disabilitas.
Kepada pemustaka disabilitas diharapkan disediakan disediakan koleksi yang berformat audio ataupun yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sehingga layanan merata kepada semua jenis pemustaka. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Elisa. Selanjutnya, yang ketiga yaitu edukasi pemustaka. Pustakawan memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi pemustaka mengenai aturan, fasilitas, serta manfaat di perpustakaan. Edukasi bisa disampaikan interaksi secara langsung atau melalui brosur, video, atau materi digital lainnya yang dapat diakses secara mudah. Dengan memberikan informasi yang jelas, pemustaka lebih memahami tata tertib yang berlaku dan dapat menyesuaikan diri dengan baik tentang aturan yang ada di perpustakaan tersebut. Selanjutnya yaitu teori psikologi yang digunakan di perpustakaan, yaitu teori motivasi. Teori motivasi terbagi atas dua, yang pertama teori intrinsik dan yang kedua teori ekstrinsik. Teori intrinsik adalah teori yang berasal dari dalam diri individu, dan teori ekstrinsik adalah teori yang berasal dari luar diri individu. Di perpustakaan, teori ini diterapkan dengan baik untuk pemustaka maupun pustakawan. Selanjutnya, untuk pemustaka, perpustakaan memberikan reward atau penghargaan berupa souvenir yang dapat dari sponsor sebagai bentuk apresiasi untuk pemustaka yang rajin ke perpustakaan. Dengan mendapatkan reward tersebut, pemustaka akan lebih semangat untuk motivasi datang ke perpustakaan tersebut. Baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada Wina dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu analisis kelompok. Dari sudut pandang kelompok, beberapa langkah yang dapat diambil mengenai permasalahan seperti permasalahan pada stop kontak, yaitu solusinya pustakawan dapat memberikan tanda pada stop kontak yang tidak dapat digunakan dan memperbaiki atau mengganti stop kontak tersebut dengan yang baru. Hal ini diharapkan dapat mencegah keluhan berulang dari pemustaka terkait masalah yang sama dan meningkatkan kenyamanan pemustaka dalam menggunakan fasilitas listrik. Selain itu, untuk masalah wifi yang tidak stabil, kelompok kami menyarankan agar para staf diberi informasi yang jelas mengenai tugas masing-masing tentang pengelolaan jaringan. Dengan demikian, masalah koneksi wifi dapat segera diatasi. Sehingga pemustaka dapat mengakses informasi secara digital. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fitra, Elisa, dan Wina yang telah menyampaikan materi. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kritik dan saran kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.